Proyek kereta cepat Wus Jakarta-Bandung kini tengah berada dalam perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga anti korupsi itu tengah menyelidiki dugaan korupsi dan markup dalam proyek transportasi berkecepatan tinggi tersebut. Penyelidikan ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2025, menandai langkah awal KPK untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan dana dalam salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia. KPK memastikan telah mengumpulkan berbagai data dan informasi dari banyak pihak. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan prosesnya kini sudah masuk tahap penyelidikan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaga anti korupsi masih berhati-hati dalam menyampaikan detail kasus ini kepada publik. Ia juga mengimbau siapapun yang memiliki informasi atau data tambahan agar melapor melalui saluran pengaduan masyarakat KPK. Menurut Budi, laporan-laporan ini penting sebagai bahan pengayaan untuk membangun konstruksi perkara. Hingga kini, proses penyelidikan masih berjalan tanpa kendala. Isu dugaan markup atau penggelembungan anggaran muncul setelah Mahfud MD mengungkapkannya lewat podcast di kanal Mahfud MD Official di YouTube. Mahfud menyebut biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer atau sekitar 850 miliar per kilometer. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di China yang hanya 17 hingga 18 juta dolar AS per kilometer atau hanya sekitar 277 hingga 294 miliar per kilometer. Mahfud pun mempertanyakan, angka itu naik 3 kali lipat dan kemana uangnya? Mahfud kemudian mendorong KPK untuk menelusuri siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan proyek strategi nasional tersebut. Namun, KPK merespons dengan meminta Mahfud melaporkan data yang ia miliki secara resmi. Mahfud pun menilai langkah itu aneh, karena menurutnya penegak hukum semestinya bisa langsung menindaklanjuti setiap informasi dugaan tindak pidana yang muncul di ruang publik. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB pertama kali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2016. Nilai investasinya fantastis, 7,27 miliar dolar AS atau sekitar 118 triliun rupiah. Sebagian besar pembiayaannya berasal dari pinjaman China Development Bank yang menanggung sekitar 75% dari total biaya proyek. Sisanya merupakan modal dari konsorsium Indonesia yang terdiri dari 4 BUMN yaitu PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT PN8. Dalam konsorsium itu, PT KAI menjadi pemegang saham terbesar sehingga juga menanggung beban pengembalian utang paling besar. Kereta cepat Wus membentang sepanjang 142 km dari Halim di Jakarta hingga Tegaluar di Bandung dengan waktu tempuh hanya 45 menit. Harga tiketnya berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 tergantung kelas. Namun di balik kemegahan teknologi dan kecepatan, bayang-bayang dugaan penyimpangan dana masih menghantui proyek ini. KPK menegaskan proses penyelidikan akan dilakukan secara mendalam dan hati-hati. Lembaga anti korupsi itu belum mempublikasikan siapa saja yang dimintai keterangan, namun memastikan perkembangannya akan diumumkan secara berkala. Sementara itu, PT KCIC selaku pengelola proyek menyatakan siap bekerja sama dan bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik proyek prestisius dan kebanggaan nasional, transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga.